Salam kemenangan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan? Saya percaya hari ini merasakan sukacita, damai Natal yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Natal membawa mujizat dan membawa kesembuhan ilahi kepada setiap kehidupan kita. Karena kita telah menyadari bahwa kasih dan karunia Tuhan Yesus serta merta itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan hari ini saya mengucapkan, dan atas nama minister kami, atas nama Alpha Omega Ministry, mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Saya percaya damai sukacita Allah selalu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saya mau membagikan sharing saya mau memberikan cinta kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Natal membawa mujizat, yaitu membawa persembahan kesembuhan ilahi. Mari kita buka Injil Matius pasal kedua ayat 1-2. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada hari ini, hari dimana Engkau lahir sebagai Mesias Juru Selamat dunia. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan begitu luar biasa kepada hidup kami. Kami hari ini memperingati hari kelahiran-Mu, menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya hari ini apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami rasakan, itu semua adalah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang kami boleh alami. Bapa, dalam nama Yesus, berkatilah setiap umat-Mu dimanapun berada hari ini, yang menonton tayangan hari ini. Kami percaya dimanapun berada, diberkati ke seluruh keluarganya, diberkati pekerjaannya. Kami percaya setiap firman Tuhan yang hamba boleh bawakan hari ini, biarlah tertanam dan berbuah lebat dan berakar kepada seluruh dimanapun umat-Mu berada. Dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu selalu nyata kepada hidup hamba untuk memberitakan kasih damai Natal hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, biar Engkaulah saja yang ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya dan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya mau menyambut shalom, shalom kepada seluruh umat Tuhan dimanapun berada, yang hari ini menyaksikan kabar sukacita, menyaksikan anugerah Tuhan yang sangat dahsyat, yaitu Natal membawa mujizat, membawa persembahan, yaitu mendapatkan kesembuhan ilahi. Saya percaya terlebih besar untuk setiap keluarga Anda dimanapun berada hari ini, yang merayakan dengan sukacita, karena Yesus datang ke dunia ini untuk membawa damai. Yesus datang ke dalam dunia ini tidak mau mencari pemberontakan, tetapi mencari anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya hari ini kita akan membaca setiap firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Betapa firman Tuhan itu selalu hebat pada setiap kehidupan kita. Saya percaya saudara merasakan sukacita yang luar biasa. Mari kita buka Injil Matius pasal kedua ayat 1-12 mengatakan. Saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal kedua ayatnya ke-1-12 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami melihat untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang paling terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin
yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat 7 mengatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba-tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Haleluya. Kabar sukacita Natal kepada seluruh kita, dan berbahagialah siapapun yang mendengarkan kabar sukacita ini, diberkatilah senantiasa kehidupannya. Puji nama Tuhan. Sharing firman Tuhan saya pada hari ini dengan judul Natal membawa mukjizat, membawa persembahan dan kesembuhan ilahi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Natal tidak dapat dipisahkan daripada persembahan, yaitu persembahan memiliki arti sebuah pemberian orang yang terhormat serta mengungkapkan perasaan cinta yang paling dalam. Kita melihat seperti ada 3 orang Majus dari timur untuk menyambut dan mempersembahkan dengan hormat, yaitu mereka mengeluarkan harta, mereka mengeluarkan kotak persembahan, yaitu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah suatu kehormatan bagi mereka untuk menyembah Mesias, untuk menyembah pemimpin orang Yahudi. Saya percaya Mesias yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama, bahwa dia adalah penasehat ajaib, dia adalah penasehat yang luar biasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dia adalah Raja damai. Dan Bapa telah mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan tujuan agar kita selamat, agar kita hidup bahagia, agar kita hidup dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, itu adalah persembahanmu yang sejati. Karena Natal mengatakan, Natal membawa persembahan, Natal membawa sukacita. Bukan di dalam kehidupan kita, namun Natal itu kita harus berikan kepada orang lain. Kita harus berikan sukacita itu kepada mereka, sehingga orang yang tidak mengenal juru selamat, dia bisa mengetahui juru selamat, karena adalah kasih Allah dalam hidup mereka. Saya percaya pada hari ini sharing saya mengatakan ada beberapa hal dalam memaknai Natal sebagai persembahan yang membawa mujizat, yang membawa kesembuhan ilahi kepada hidupmu. Kalau ada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang merasakan, kenapa di hari Natal yang dulunya, yang tahun lalu saya tidak bisa merasakan sukacita, saya tidak bisa merasakan damai itu dalam hidup saya. Dan engkau Bapak Ibu Saudara harus mengecek dan mengcek kehidupanmu. Apakah engkau sudah berkenan di hadapan Allah? Apa engkau sudah suci hatimu untuk bertemu dengan Allah? Yaitu kita harus menyucikan diri kita terlebih dahulu, agar kita selalu dalam perkenanannya. Dengan apa? Kita harus menyembah Dia setiap hari, memberikan persembahan yang berharga dalam kehidupan kita, dan mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita, dan semuanya dalam keaspekan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau seorang guru, engkau memberikan persembahan ilmumu kepada semua orang, agar semua orang bisa mendapatkan ilmu, dan dia juga akan memberikan kepada orang lain. Kalau engkau seorang pembisnis, engkau harus mempersembahkan hartamu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dari hartamu, di situ ada kemenangan, dan di situ pun hatimu teruji. Saya percaya
dalam memaknai Natal ini. Yang pertama, dengan demikian setelah kita menerima persembahan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, pemulihan di dalam kehidupan kita, kita boleh terima. Dan Tuhan kita minta, maka dengan kepasrahan kepadanya, kita dapat boleh mempersembahkan yang Tuhan mau, yang Tuhan minta, yaitu persembahkanlah setiap masalahmu, persoalanmu, kepahitanmu, kekecewaanmu, dan penderitaan kita. Seberapa banyak hari-hari ini, di tahun-tahun ini, yang kau merasakan kecewa kepada keluargamu, kepada setiap yang kau kenal dimanapun berada. Kau mempunyai masalah, engkau mempunyai persoalan, pergumulan yang begitu hebat, yang tidak tanggung-tanggungnya. Karena Tuhan Yesus sendiri meminta itu kepada dirimu, untuk dibebaskan, untuk dipersembahkan, dan dileburkan, sehingga engkau menjadi emas yang murni. Dan persoalannya, apakah saudara-saudara sekalian merelakan itu semua? Dan saya percaya engkau harus mempersembahkan setiap dosa-dosamu, kesalahanmu yang dahulu, yang kemarin-marin, yang sudah lalu. Engkau harus mempersembahkan itu kepada Tuhan, sehingga engkau mengaku itu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan setia yang adil. Dia akan menghapuskan setiap persoalan kita. Dia akan memberikan kita kunci, yaitu kunci membuka segala pergumulan kita, pergumulan hidup kita. Apakah saudara kita semua sudah mempersembahkan waktumu untuk memuji nama Tuhan, sudah mempersembahkan waktunya untuk menyembah nama Tuhan? Karena Tuhan tidak minta apa-apa dalam hidup kita. Tuhan meminta waktu kita di dalam 24 jam untuk memuji, untuk menyembah nama Dia. Karena Dia Allah yang agung, karena Dia Allah yang begitu dahsyat. Dan saya percaya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mempersembahkan setiap talenta yang Bapak Ibu Saudara miliki, karunia yang Bapak Ibu Saudara miliki kepada semua orang? Kalau engkau mempunyai kelebihan, kau harus bagi, engkau harus berikan kepada Dia secara ikhlas. Karena di situ semua akan dipertaruhkan, di situ akan dinilai, di situ akan dicatat di dalam kehidupan di sorga. Saya terlalu yakin di dalam kehidupan kita semua. Kalau saya mau saksikan, sekali lagi, hidup saya selama bertahun-tahun mengikuti Tuhan, dan tepatnya hari ini adalah Natal ke-10 yang boleh saya lalui. Saya boleh berjalan dalam kemurahan-Nya, saya berjalan di dalam otoritas Tuhan, saya berjalan di dalam tuduh ilahi Tuhan. Karena saya mau, saya dipimpin oleh Tuhan, karena Dia Jehovah Shammah, Dia Tuhan yang maha hadir di dalam kehidupan saya. Persoalannya, seberapa saudara menangkap hal itu, seberapa saudara menyikapi hal itu, untuk engkau bawa di dalam hatimu, untuk menerima kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. Saya percaya segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, kalau kita sudah mempersembahkan segala hidup kita, milik kita di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus tidak mau berhutang kepada kehidupan kita. Yang kedua, kita pun dapat memaknai hakikat persembahan yang sesungguhnya, yakni kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesuslah adalah Raja, Tuhan Yesuslah adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang ras, karena Dia datang untuk memberikan damai sejahtera. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah pemilik dan penguasa kehidupan kita, dan kita pun harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk milik Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita, dan Tuhan hidup di dalam hidup kita selalu. Dan apakah kita sudah menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, hidup kita tidak memiliki apa-apa yang diartikan sebagai penyerahan diri? Apakah kita semua sudah berserahkan diri kepada Tuhan? Apakah kita semua masih memikirkan diri kita sendiri? Kita harus serahkan hidup kita, dan kita harus tolong sesama kita, membantu sesama.
adalah suatu kehormatan, adalah suatu pelayanan yang sangat ajaib, adalah suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Kita melihat orang Majus di dalam firman Tuhan tadi, dalam setiap anugerah Tuhan daripada orang Majus itu dari timur mempersembahkan yang berharga. Dia membuka kotak hartanya, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Saya percaya setiap saudara mengangkat firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kita, menjadi kekuatan pada setiap kehidupan kita. Kalau kau hari ini mempunyai masalah dalam hidupmu, bawa kepada Tuhan. Di hari Natal ini, di hari kasih ini, Dia yang membebaskan setiap masalah kita. Dia akan membebaskan segala penyakit kita, karena oleh bilur-bilur Tuhan kita sudah sembuh. Kita sudah sembuh, saudara. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kasih-Nya, Tuhan memberikan kita anugerah-Nya sehingga kita boleh hidup sampai saat hari ini. Apakah kita sudah belajar di dalam ketaatan? Ketaatan adalah suatu murid yang mempunyai ketaatan kepada Tuhan, karena Dia seorang guru, Dia adalah seorang pemimpin. Karena itu kita belajar taat kepada Tuhan. Selanjutnya, berkat persembahan yang akan kita dapatkan dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai janji firman Tuhan, yaitu kita baca di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini mengatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ya. Demi kemurahan Allah, menasihatkan saudara sekalian supaya saudara mempersembahkan tubuh ini, tubuh yang kudus ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya percaya ketika kita menerima persembahan Tuhan dalam hidup kita, kemudian kita menerima sebagian dari apa daripada Tuhan, kita bisa pertanggungjawabkan berkat anugerah itu kepada orang lain juga. Saya percaya seluruhnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Seluruhnya untuk, sekali lagi, untuk kemurahan Tuhan. Saya percaya betapa besarnya, betapa mulianya Tuhan. Di hari yang indah ini, di hari Natal ini, kita bisa melihat anugerah Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan diberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan Yesus sudah memenuhi kita dengan segala kekayaannya, dengan segala anugerahnya, dengan segala kasihnya. Karena kita harus dikoncangkan lagi, kita harus tumpahkan lagi keluar. Artinya kita harus membagikan berkat itu kepada orang lain. Karena di sana, di luar sana, banyak sekali mereka yang belum mendapatkan kasih. Akan tetapi kita sebagai umat Kristen, dimanapun berada, kita harus mengasihi mereka. Puji nama Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini, kami dari tim pelayanan Alpha Omega Ministry sudah menjalankan pelayanan diakonia kemana-mana. Dan salah satunya ada di Pulau Bali, di mana kita mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan orang-orang yang terkena dampak COVID, dan membagikan kasih kepada mereka semua.
Dan di akhir tahun ini saya mengumpulkan umat-umat Tuhan dan mengajak semua anak-anak Tuhan untuk memberkati persembahan Natal akan dibagikan kepada orang-orang di sana yang membutuhkan seperti sembako, bingkisan kepada anak-anak. Saya sungguh percaya dan saya sungguh percaya kalau kita memiliki ketaatan, kita berjalan dengan Tuhan, karena hidup kita bukan hidup dengan kita sendiri, melainkan Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Seberapa banyak kita menanti anugerah itu kepada hidup kita, biarlah kemurahan Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Dan kesimpulannya, mari di dalam masa Natal ini kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu segala aspek dan seluruh dalam hidup kita harus persembahkan. Karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan anak yang tunggal, Dia sudah mempersembahkan hidupnya untuk kita dan mempersembahkan untuk menebus setiap dosa kita. Kita sebagai muridnya, kita sebagai anak-anaknya harus belajar taat, memberikan apa yang kita punya kepada semua orang. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati. Dan saya, Evangelis Rio Firmansyah, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.